Sunan Kalijaga yang kita kenal itu adalah sebagai salah satu wali Songo, sementara Sultan Trenggono itu adalah Sultan Demak ketiga, pengganti daripada Sultan Yunus dan juga pengganti daripada bapaknya Sultan Fatah. Dan menariknya pemirsa bahwa ada salah satu sumber yang menyebut bahwa Sunan Kalijaga itu adalah penganut Syiah, begitupun dengan Sultan Trenggono juga disebut sebagai penganut Syiah. Nah, dan kemudian apa sih sumber yang menyebutkan bahwa keduanya itu adalah penganut Islam Syiah? Nah, sebetulnya sumber yang dijadikan rujukan tokoh ini itu sebagai penganut madhab Syiah adalah satu kitab yang bernama Naskah Pustaka Raja Raji Bumi Nusantara. Kitab ini pemirsa merupakan kitab dari Pangeran Wangsakerta, artinya salah satu kitab yang dikarang oleh Pangeran Wangsakerta asal Cirebon. Dalam naskah ini dikisahkan bahwa pada mulanya Sunan Kalijaga itu adalah penganut Islam madhab Hanafi, sebagaimana madhab yang dianut oleh gurunya Sunan Bonang. Nah, di suatu waktu itu kan Sunan Kalijaga itu atau Raden Said yang sebagai anak daripada Tumenggung Wilwatikta itu kan ditugaskan oleh gurunya ke Cirebon membantu Sunan Gunung Jati. Nah, kemudian dalam versi yang lainnya juga pemirsa bahwa antara Sunan Kalijaga dengan Syekh Siti Jenar ini ada hubungan kekeluargaan di mana putri daripada Syekh Siti Jenar ini kemudian menikah dengan Sunan Kalijaga itu. Jadi putri daripada Syekh Siti Jenar itu menikah dengan dengan Sunan Kalijaga, dan kemudian dari hasil pernikahannya itu lahirlah seorang wanita yang bernama Ratu Mas Mandoko, di mana Ratu Mas Mandoko ini kemudian dinikahi oleh Ki Ageng Pengging, dan nantinya dari hasil pernikahan itu nantinya melahirkan Jaka Tingkir. Nah, kita kembali ke permasalahan. Dikisahkan bahwa pemirsa bahwa setelah kewafatan Syekh Siti Jenar karena dieksekusi mati, pada akhirnya Sunan Kalijaga itu dikisahkan menganut madhab Syiah. Ini yang dikisahkan dalam naskah Pustaka Raja Raji Bumi Nusantara. Nah, kemudian pemirsa bahwa murid-murid Syekh Siti Jenar seperti Ki Ageng Pengging yang juga merupakan masih saudara dengan Sunan Kalijaga, karena Sunan Kalijaga itu kan menantunya, dan juga masih saudara dengan Syekh Siti Jenar itu, dalam cerita ini yang disebut menganut madhab Syiah begitu. Nah, begitupun dengan Sultan Trenggono. Sultan Trenggono itu dikisahkan sebagai Sultan Demak yang menganut madhab Syiah, karena memang Sultan Trenggono ini adalah murid daripada Sunan Kalijaga. Nah, kemudian apakah benar isi daripada naskah Pustaka Raja Raji Bumi Nusantara itu? Ya tidak tahu, wallahu a'lam. Mengingat naskah ini menurut sebagian orang sejarawan dianggap sebagai naskah palsu lah, naskah aneh lah, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas pemirsa bahwa di antara salah satu peninggalan daripada Sultan Trenggono yang masih ada itu adalah meriam. Satu meriam yang sekarang itu ada di Banten, di mana meriam peninggalan Banten itu maksudnya di mana meriam peninggalan Sultan Trenggono untuk Banten itu rupanya di dalam prasastinya itu ada satu prasasti, di mana prasasti dalam tulisan meriam itu mengandung tulisan yang memuja-muja atau yang mengagung-agungkan sahabat Ali dan putranya, di mana yel-yel semacam itu adalah yel-yel yang biasa digunakan oleh muslim daripada madhab Syiah.
Hal ini memperkuat naskah Pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara jika Pangeran Trenggono Sultan Demak itu adalah penganut madhab Syiah. Tapi lagi-lagi ini wallahu a'lam ya pemirsa, kenyataannya itu bagaimana seperti apa ya tidak tahu juga. Yang jelas ya seperti itu. Jadi kalau ada yang menyatakan apakah Sunan Kalijaga itu dan Syiah atau Sultan Trenggono itu Syiah, iya kalau memang kita membaca sumbernya itu Pustaka Raja-Raja Nusantara.